Technical view GBP USD 27 April 2020 per jam 12:14 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2444 dan 1.2357 sebagai areal terendah, sementara running price kini 1.2431. Oke, tampaknya swing high kembali terjadi. Seperti apa yang sempat kita curigai, ini masih dalam pola kecurigaan kita sebagai pola head and shoulder, di mana areal right shoulder akan cenderung memberikan swing, lalu kemudian mungkin saja akan berpatokannya sama dengan apa yang terjadi di left shouldernya. Dan ini yang akan terjadi. Kalau ini ternyata gagal ditembus seperti apa yang sempat saya berikan catatan dalam outlook forex pound sterling hari ini, maka potensinya adalah saya akan cenderung menantikan areal sell-nya ketimbang untuk melakukan areal buy. Kenapa? Karena alasannya adalah simple, areal yang dicurigai sebagai areal swing sebagai right shoulder itu masih cukup berlaku dan terbuka. Kecuali kalau misalkan ternyata areal swing high resistennya itu ditembus kurang lebih 1.2460. Jadi kalau misalkan itu ditembus, harap berhati-hati, mungkin saja mencapai 1.2516, meskipun untuk target kegagalan bisa saja sebetulnya target yang totally gagal itu berada di target head 1.2645. Tapi selama areal 61.8%, saya rasa sebetulnya ini masih saja bisa diasumsikan sebagai areal right shoulder. Tapi kita lihat apakah right shoulder akan terciptanya equal dari area left shoulder atau sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi daripada area left shoulder. Selama itu terjadi, maka jangan tutup mata Anda dengan potensial head and shoulder ke depan. Lalu kemudian kalaupun terjadi head and shoulder, tentunya yang menjadi areal neckline kurang lebih adalah areal ini. Well, of course, areal neckline akan berada di 1.2331 untuk beberapa hari ke depan, karena ini adalah potensi yang kita ketemukan di grafik daily. Kalau saja ini terjadi dan terkonfirmasi sebagai areal head and shoulder, tentunya ada satu atau dua candle berikutnya yang akan menjadi rujukan apakah akan menembus areal neckline apa tidak. Well, of course, untuk saat ini sebetulnya Anda bisa lakukan buy sampai 1.2460 ataupun 1.2500, tapi lagi-lagi saya cenderung menanti areal sell on rally ataupun sell on pullback-nya. Kita lihat dari outlook dari grafik H4-nya sendiri. Kurang lebih ini adalah outlook H4 di mana potensinya seperti pergerakan ini, dan lalu saya sempat menggunakan areal channel seperti demikian. Kalau Anda perhatikan pergerakannya, sebetulnya ini adalah areal channeling yang sangat cantik, yang sangat praktis, dan sangat-sangat logis. Kalau kita asumsikan tadi di grafik daily chart ini adalah swing high untuk pola right shoulder, maka pola dari trend channel ini menunjukkan hal yang serupa atau memberikan pola yang cenderung bisa diasumsikan rujukan. Kalau ini terjadi, maka potensi siap-siap 1.2440 ataupun 1.2450 dia akan terjadi reaction dan kembali mengalami tekanan. Itulah sebabnya untuk hari ini pound sterling saya cenderung melakukan sell on pullback. Kurang lebih 1.2412 ataupun 1.2428, which is arealnya sudah muncul. Lalu kemudian target pertama adalah 1.2355 dan target kedua 1.2300. Stop loss adalah 1.2500. Tapi dengan catatan, kalaupun Anda mendapatkan area lebih tinggi dari saya, itu sangat-sangat baik, dan logikanya adalah areal ini akan cenderung menjadi areal resisten yang cukup kuat. Sesuai dengan apa yang terjadi dengan grafik daily yang kemungkinan menjadi areal right shoulder, maka grafik H4 ini akan mengalami spike untuk sementara, lalu kemudian dia kembali mengalami tekanan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 27 April 2020 per jam 12:19 waktu Indonesia bagian Barat. Piercing line kembali muncul dalam kategori technical chart, namun kali ini muncul dalam Euro USD. Jika pekan lalu kita sempat mengulas ini di grafik technical daily chart untuk gold yang sempat mengalami tekanan pula, tapi kali ini terjadinya dalam euro. Sepertinya polanya akan relatif mirip. Ini pitching line-nya kurang lebih, meskipun menurut saya tidak terlampau ideal ya, karena pitching line ini seharusnya dia tidak sampai mengcover sepenuhnya, dia cukup sekitar 50%-nya saja dari real body dari candle sebelumnya. Tapi ini yang terjadi justru dia equal. Ya, apakah ini menjadi tweezer bottom atau tweezer top? I don't know, tapi kurang lebih bisa saja. Kalau kita masukkan dua pola tersebut, tweezer bottom berarti kita akan melihat potensi bullish candle untuk hari ini atau reversal ke atas, karena asumsinya
swing low yang terjadi beberapa pekan terakhir atau beberapa hari sebelumnya, ini menunjukkan pola double bottom. Sehingga reversal bullish akan terjadi untuk beberapa saat ke depan dengan catatan perhatikan adalah 23,6% di 1.0838, lalu kemudian area historical price 1.0879, dan of course historical price selanjutnya yang akan menjadi rujukan adalah 1.0905 ataupun 1.0915. Namun demikian, kalau ini terjadi area spike, yang harus Anda perhatikan adalah kemungkinan potensi failnya untuk kenaikan karena outlooknya tidak terlampau bagus untuk zona Eropa, sehingga kemungkinan potensinya akan terjadi tekanan meskipun secara range akan cenderung sideways berhubung hari ini relatif sepi dengan data ekonomi kalender baik itu di zona Eropa ataupun global terutama Amerika. So sedikit mengulas dari grafik weekly yang sempat terjadi kemarin, outlook weekly-nya betul-betul terkonfirmasi dengan sangat baik, dan tapi sayangnya ditutup dengan hammer ataupun hanging man. Ya, kalau kita sebut ini hammer, maka kita berlakunya dalam potensi penurunan. Tapi kalau ini terjadinya dalam bentuk kenaikan, maka ini adalah hanging man. Tapi asumsinya kurang lebih kalau kita lihat dua candle terakhir, maka potensi pekan ini seharusnya dia hanya kembali rebound untuk sesaat, lalu kemudian mengalami tekanan kembali. Sehingga kemungkinan outlook untuk negatif dari Euro USD masih tetap terbuka untuk pekan ini terutama, sehingga untuk awal pekan saya rasa akan ada keraguan dari para pelaku pasar untuk terlampau agresif melakukan buy untuk euro, meskipun hal tersebut bisa saja terjadi dan bisa mengantar euro sampai 1.0870. Well, di grafik keempatnya kurang lebih outlook yang sangat dilematis adalah ini. Satu pekan terakhir atau di pekan lalu kurang lebih ini adalah areal rectangle ya, atau bearish flag kalau kita satukan dengan ini, lalu kemudian penurunan sudah mencapai area 50%-nya dari target flag kita. Lalu kemudian dia rebound, dan rebound ini menurut saya asumsikan sebagai areal pullback. Karena areal ini adalah menunjukkan potensi downtrend, maka areal rebound atau areal kenaikan saya asumsikan sebagai areal pullback semata. Sehingga kemungkinan potensi untuk hari ini saya cenderung melakukan sell on pullback untuk Euro USD, yaitu kategori area 1.0830 ataupun 1.0840. Target pertama adalah 1.0790 dan target kedua adalah 1.0730. Stop loss 1.0905 untuk mengantisipasi kemungkinan dia menembus dan melakukan comeback kepada area uptrend. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.